Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Simpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kami di studio Simpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan lancar Pak Ustadz? Amin, lancar. Lancar ya Pak Ustadz, ramean Masih belum ya? pada bangun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentu di Islam Penuh Cinta tentunya menghadirkan topik yang menarik dan mungkin juga relate nih sama kehidupan kita sehari-hari. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan sodaqoh dan keutamaannya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Simpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, Alhamdulillah bersyukur pada Allah, nikmat Allah terus mengalir kepada kita dan tak pernah berhenti dalam sedetik pun nikmat Allah ini, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sedekah, kalau bahasa kita sedekah. Dan keutamaannya. Lalu definisi sedekah itu seperti apa? Yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang baik, dengan cara yang halal atau yang dibenarkan dalam ajaran agama maupun ajaran sesama, baik itu berbentuk materi maupun non materi. Itu definisi sedekah atau sedekah. Dalam khazanah keilmuan Islam memang ada banyak istilah. Ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya hibah, ada namanya hadiah, dan lain sebagainya. Walaupun punya istilah yang berbeda-beda, tetapi memang ada sedikit perbedaan. Misalnya kalau wakaf itu kita memberikan sesuatu tapi yang bernilai manfaat dalam waktu jangka panjang. Seperti misalnya tanah untuk pembangunan masjid, pembangunan sarana-sarana sosial, atau kemudian ada kalanya namanya hadiah. Hadiah itu kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita hormati. Itu hadiah, misalnya kepada guru, kepada atasan, atau kepada keluarga kita yang kita hormati, kita memberikan sesuatu, itu dalam Islam konotasinya adalah hadiah. Kemudian ada namanya hibah. Hibah itu pemberian dari satu orang ke orang lain dalam jumlah yang mungkin besar, atau dalam jangka waktu yang lumayan lama itu tadi. Kalau infak dan sedekah ini mempunyai makna yang sama, yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik materi maupun non materi, dengan cara yang benar, dengan tujuan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada berbedanya dengan zakat. Kalau zakat itu sesuatu yang secara tertentu, jenis-jenis harta yang tertentu yang kita berikan di waktu tertentu kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini kalau zakat. Tapi kalau sedekah itu cakupannya lebih luas. Tidak membutuhkan syarat tertentu, yang nerima pun bebas siapapun. Seandainya kita pengen bersedekah untuk orang kaya, boleh. Kita umpama punya tetangga kaya, saya pengen sedekah sama dia, boleh kok. Dan tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh ukuran, mau seberapapun kita memberikan. Kalau itu berbentuk benda, ini masuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya materi, tapi juga berbentuk non materi. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW, tabassamuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu ketika engkau berjumpa dengan saudara, engkau tampakkan wajah yang ceria, itu pun bagian dari sedekah. Idhalus surur li akhika sedekah. Kita membuat senang saudara kita ketika berjumpa kita, ngobrol dengan kita, saudara kita itu menjadi bahagia, itu pun bagian dari sedekah. Maka sedekah itu tidak hanya sebatas dengan materi saja. Lah kemudian
ada satu makalah, walaupun makalah ini maknanya umum, itu man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Orang yang berharta ya sedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu ya sedekah dengan ilmu pengetahuannya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya skill, punya tenaga, maka falyatasaddaq bi quwwatihi, maka sedekah dengan tenaganya, dengan skillnya itu. Artinya segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah dalam tubuh kita ini berpotensi bisa dijadikan sebagai sedekah. Bahkan sholat itu pernah menduduki sebagai sedekah. Ini ada dalam hadis yang membahas tentang keutamaan sholat duha, bahwa dalam tubuh kita ini ada 360 ruas dari ujung pala sampai ujung kaki. Cuman kita nggak sempat ngitung aja, juga nggak tahu hitungannya sebelah mana. Lah, 300 ruas ini membutuhkan disodakoi. Ya, kalau seandainya 1000 aja udah 360.000. Nah, makanya ketika orang membaca tasbih itu ya sedekah, membaca tahlil ya sedekah, membaca takbir ya sedekah. Lah, itu semua bisa diganti dengan seseorang yang sholat 2 rakaat di pagi hari alias sholat duha itu sebagai sarana mensedekahi ruas yang 360 jumlahnya dalam tubuh kita itu. Nah, itu sholat juga bisa diposisikan sebagai sedekah. Nah, kemudian apa reward yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang rajin atau gemar bersedekah dengan berbagai macam bentuk itu tadi? Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 itu ada ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, berderma di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, artinya untuk kebaikan bersama. Sedekah di jalan Allah itu bukan hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana agama ya, tidak, tapi untuk kemaslahatan bersama, itu termasuk dalam fisabilillah. Kamasali habbatin, itu diibaratkan oleh Al-Quran seperti satu butir, umpamanya satu butir padi, yang kemudian ditanam ambatat sab'a sanabil, akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari masing-masing tangkai itu akan ada 100 butir itu. Berarti dari 1 menjadi 7, dari 7 ke 100 maka menjadi 700 kali lipat yang dijanjikan oleh Allah. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendaki bagi orang yang mau bersedekah itu. Dan di ayat ini ditutup wallahu wasi'un alim, Allah zat yang maha luas dan maha mengetahui. Siapa yang bersedekah Allah tahu, berapa jumlah sedekahnya Allah tahu, berapa nanti Allah akan memberikan reward atau pengembalian juga Allah maha tahu. Ini ayat memberikan support pada kita untuk kita rajin berbagi. Karena harta yang kita bagi ini, dalam hadis Rasulullah juga dikuatkan mana qasad shadaqatun min malin, tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang kita keluarkan untuk sedekah. Bahkan harta yang disedekahkan itu diibaratkan tadi satu butir, dari satu butir tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai menjadi 100 kalau semuanya di total menjadi 700, itu janji Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah bisa dibuktikan. Bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim sekalipun sudah membuktikan konsep Islam tentang sedekah ini. Saya kenal seseorang, dia bukan beragama Islam, tapi dalam waktu tertentu dari hasil usahanya itu selalu dia sisihkan untuk sosial. Dan juga perusahaan-perusahaan juga ada kan istilahnya CSR atau apa itu kan. Nah, itu karena mereka memahami konsep bahwa harta yang dikeluarkan atau harta yang mengalir, inilah harta yang sehat. Ibarat air, kalau air itu ngalir, maka air itu sehat untuk diminum. Iya, di situ bisa hidup berbagai macam ikan. Tapi kalau air itu berhenti, alias harta itu berhenti di tangan kita, ini air yang berpenyakit, harta yang menimbulkan penyakit. Dan bahkan dalam idiom bahasa kita itu kan luar biasa indah ya, terima kasih. Artinya ada sesuatu yang kita terima, mungkin dari dagang kita, dari kerja kita, gaji kita, dari profesi kita. Tapi jangan lupa ungkapannya terima kasih. Ada sekian persen yang kita kasihkan. Kalau suami malah udah langsung kasih ke istri, langsung ke anak. Kalau misalnya yang lain mungkin ya berbagi untuk orang tua, berbagi untuk saudara, keponakan, atau mungkin
saudara-saudara kita yang bukan saudara senasab, yang di luaran, yang memang ya pantas untuk dibagi. Jadi yang pertama, fadilah atau keutamaan sedekah itu akan melipat gandakan harta yang kita punya, dan tidak sedikit pun harta itu akan berkurang ketika harta itu disedekahkan. Kemudian yang kedua, seseorang itu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum dia mau berbagi dari harta yang ia cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa seseorang itu tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum dia mau berbagi dari harta yang ia cintai. Ya kalau udah yang nggak dia sukai mah dibuang-buang aja. Nah ini sesuatu yang sangat ia sukai, duit ini kan sangat disukai. Tapi ia mau berbagi, itulah orang yang memperoleh kebaikan yang sempurna. Menurut perspektif pandangan Al-Quran. Dan itu juga nyata. Orang itu akan dianggap baik apapun status sosialnya ketika ini orang dermawan. Sebaliknya, orang itu akan dinilai tidak baik walaupun mungkin statusnya dia seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat, tapi kok terkenal pelit, dia tidak pernah mau berbagi dengan orang lain, maka stigma buruk pun udah otomatis langsung menempel ke dia. Maka dalam ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang itu tidak akan bisa memperoleh kebaikan yang sempurna sehingga ia mau berbagi terhadap apa yang ia cintai. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda ngobrol terkait dengan sodako. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tia Radianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan sodakoh dan keutamaannya. Tadi di segmen awal sudah disampaikan terkait dengan definisi dari sodakoh ataupun sedekah ya Pak Ustadz. Yaitu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang baik, tidak dibatasi materi, waktu, ukuran, dan kepada siapa kita akan memberikan, seperti itu. Tadi juga ada istilah-istilah lain ya Pak Ustadz ya, ternyata ada infak, ada wakaf ya Pak Ustadz yang ternyata memiliki definisi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan sedekah tadi. Nah tadi sempat terputus di segmen awal terkait reward atau mungkin hadiah apa sih yang kita dapatkan ya Pak Ustadz ya ketika kita sudah bisa bersodakoh. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara. Poin yang selanjutnya yang termasuk fadilah atau reward yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang rajin bersedekah atau bersodakoh itu. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana penyucian jiwa atau harta kita. Harta yang kita miliki saat ini, kita tidak tahu apakah dalam harta kita ini 100% halal atau bahkan terselip harta-harta haram yang ada di situ. Terus dalam diri kita, tentu ada dosa yang kita perbuat, yang kita sengaja atau tidak lah. Salah satu sarana untuk membersihkan itu dengan bersedekah. Ada ayat dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, itu ada bunyi ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah min amwalihim, dari sebagian. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, min ini namanya min litaba'id. Litaba'id itu artinya untuk menyatakan sebagian kecil saja. Kalau zakat ya cuma 2,5%, bahkan kalau sedekah kan nggak ada batasannya tadi. Ambillah dari sebagian harta mereka itu shadaqatan, sebagai sedekah. Walaupun ada sebagian mufassir yang memaknai ayat ini adalah perintah zakat. Tapi zakat juga bagian dari memberikan harta itu tadi. Yang tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan, untuk mensucikan dari jiwa kita atau mungkin harta kita. Tapi jangan langsung dimaknai orang yang 100% hartanya didapat dari cara yang halal kemudian dipakai untuk sedekah, yang dikenal dengan money laundry kan ya, pencucian uang. Ini bukan begini maksudnya. Kita tahu harta kita ini halal kita kerjanya, tapi kita tidak tahu apakah ada terselip sesuatu yang haram. Nah,
khawatirnya ada sesuatu yang haram itulah kita cara mensucikannya dengan sedekah atau dengan sodakoh itu. Jadi sedekah atau sodakoh itu cara untuk membersihkan jiwa dan harta kita. Kemudian yang selanjutnya, sedekah ini adalah investasi yang nggak akan rugi. Karena tadi satu yang kita tanam akan menjadi 7 akan menjadi 100 dan seterusnya. Dan sesuatu akan terus kita nikmati manfaatnya walaupun nanti kita sudah tidak bisa bersedekah lagi adalah sedekah. Dalam hadis yang begitu terkenal, idza mata bnu adam in qata'a amaluhu. Kalau seseorang ini sudah meninggal dunia, sudah terputus semua amalnya, udah nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa membantu lagi. Tapi ada 3 yang tidak terputus, diantaranya adalah sedekah jariyah. Misalnya kita pernah memberikan sesuatu, membantu pendidikan seorang anak misalnya, kok anak itu kemudian pendidikannya bisa berlanjut, selama anak itu bisa memanfaatkan ilmu yang didapat karena kita menjadi wasilah, menjadi perantara anak itu mendapat ilmu, maka selama itu pahala itu akan terus mengalir pada kita. Umpama kita membangun satu yayasan, kalau memang kita ada kemampuan ya, kemudian selama yayasan sosial itu masih bermanfaat untuk kehidupan masyarakat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut. Nah, termasuk pahala yang tidak terputus nilainya adalah sedekah jariyah. Selama sedekah itu masih ada nilai manfaatnya. Kemudian juga sedekah itu termasuk bagian dari sesuatu yang tidak akan rugi. Walaupun seandainya ketika kita membantu orang itu berlaku kayak semacam peribahasa air susu dibalas air tuba. Orang yang kita bantu ternyata dia kok malah membalas kita dengan yang tidak baik, tapi tetap nilai sedekah itu akan tetap ada. Kita memberikan kepada si fulan, belum tentu si fulan itu yang akan memberi balasan. Bisa jadi orang lain yang akan memberikan balasan kepada kita, tapi balasan itu tetap akan ada. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal baik seseorang, termasuk bersedekah itu. Pasti akan ada nilai balasannya. Walaupun bukan dari orang yang kita bantu, bisa jadi dari orang lain itu. Dan kemudian yang terakhir, walaupun karena keterbatasan waktu, masih banyak sebelumnya hadis atau ayat Al-Quran yang membahas tentang keistimewaan atau fadilah sedekah. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita seperti layaknya air yang memadamkan api. Seandainya kita dulu pernah punya masa lalu yang tidak baik, untuk menutup masa lalu itu salah satunya yaitu dengan memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keburukan-keburukan kita akan tertutup, dan Rasulullah mengibaratkan seperti layaknya air yang memadamkan api. Itu diantara beberapa hadis atau ayat Al-Quran yang berkenaan tentang keutamaan, fadilah atau reward yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang rajin bersedekah atau sedekah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyak rewardnya ya Pak Ustadz ya, keutamaannya yang diberikan oleh Allah ketika kita bersedekah. Lalu kalau di era digital saat ini ya Pak Ustadz, sedekah di era digital gitu ya Pak Ustadz. Sekarang udah banyak tuh Pak Ustadz di sosial media untuk mempermudah bagi masyarakat atau mungkin bagi yayasan atau lembaga terkait ya, lembaga amal, untuk kemudian menjangkau para donatur gitu ya untuk bersedekah di era digital ini. Itu seperti apa dengan mungkin perbandingannya dengan sedekah-sedekah sebelumnya ketika perkembangan era digital saat ini Pak Ustadz? Lalu apakah kalau sedekah ini boleh nggak diumumkan gitu kan? Sekarang kan karena zamannya sosmed ya Pak Ustadz ya, juga diumumkan sudah terkumpul segini untuk misalnya yayasan atau misalnya perseorangan bantuannya gitu Pak Ustadz. Itu seperti apa? Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kemajuan teknologi itu mempermudah kita untuk beribadah. Kalau dulu mungkin kita bersedekah itu harus mendatangi langsung. Nah sekarang bisa lewat tadi itu yayasan-yayasan open donasi. Ya kita tetap berkeyakinan bahwa itu benar-benar nanti amanah akan tersampaikan kepada orang yang berhak. Kita nggak perlu repot-repot untuk mendatangi satu persatu. Bahkan
akhir-akhir ini, bukan akhir ini ya, sering saya melihat itu di media sosial, ada yayasan sosial yang membangun jembatan di daerah tertinggal, di daerah terjauh, terpelosok yang mungkin kita nggak pernah kebayang bisa masuk ke daerah sana. Ada anak sekolah yang berangkat sekolah sampai bergelantungan di jembatan tali. Kemudian ada yayasan sosial. Lah, yayasan sosial kan pendanaan dari kita-kita yang bersedekah ini. Ini mungkin nilai manfaatnya akan jauh lebih besar daripada kita datang ke ini sementara ternyata nilai manfaatnya lebih kurang umpama. Lah kalau dimanfaatkan misalnya tadi untuk acara bedah rumah, jembatan tadi atau sekolah yang memang udah nggak layak untuk berpendidikan, kemudian ada yayasan-yayasan amal itu, dan yayasan amal itu pendanaan dari perorangan kita ini, alangkah luar biasanya, lebih tepat sasaran. Sedekah yang tepat sasaran nilainya akan lebih besar. Dan seandainya ada sedekah yang tidak tepat sasaran pun nilainya tetap ada. Umpama Mbak Tiara, ada mohon maaf ya, yang tunawisma, itu yang meminta-minta, yang dia kadang memanipulasi, kakinya utuh, kemudian bagaimana caranya kelihatan menyedihkan, kemudian kita ngasih. Walaupun seandainya dia ternyata asetnya lebih banyak daripada kita, kan bisa jadi kan? Di kampung ya. Dulu ada pemulung yang ketangkep ternyata di kantongnya ada 25 juta kan. Walaupun seandainya salah sasaran, nilai pahalanya tetap ada. Tapi yang tepat sasaran akan jauh lebih besar nilai pahalanya. Makanya ada dalam Islam itu kita memberi pinjaman kepada orang yang datang meminjam, itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada kita tanpa ada orang meminta kemudian kita kasih. Kalau kita langsung mengasih, belum tentu orang itu lagi butuh. Tapi kalau ada orang datang ke kita, sampai dia bilang meminjam, sampai ibarat kata itu dia sudah menghilangkan sifat malunya, itu mungkin insya Allah itu nilai pahalanya jauh lebih besar. Karena tepat sasarannya itu tadi. Ya termasuk ketika kita berdonasi, kemudian untuk membangun jembatan dan lain sebagainya, insya Allah itu tepat sasaran, nilainya jauh lebih besar. Kemudian pertanyaan Mbak Tiara tadi, kalau dipublikasikan bagaimana? Dalam Al-Quran itu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Orang yang nggak akan rugi itu adalah orang yang berinfak dari sebagian rizki yang ia terima, sirron, memang yang paling utama sirron, tidak diketahui siapa yang memberi. Tetapi wa alaniyah, dengan terang-terangan, boleh. Umpama Mbak Tiara nyumbang sekian, langsung diumumkan nama lengkap, kalau perlu binti, nomor rumah. Apakah nggak boleh? Boleh. Dalam Al-Quran itu wa alaniyah. Apalagi kalau donasi itu nanti akan ada laporan pertanggungjawaban ke publik. Kalau tidak ada catatan, nanti akan timbulnya malah kesalahpahaman. Makanya saya pribadi Mbak Tiara, ketika proses membangun masjid di perumahan saya, memang saya suruh nyatet dengan lengkap. Karena ini nanti akan ada laporan ke masyarakat. Ini bukan masalah riak dan tidak riak, ini masalah nanti pertanggungjawabannya. Lah, sementara orang yang memberikan donasi, kok misalnya dia tidak mau disebut namanya, oke. Kalau ketika disiarkan dipublikasikan, hanya hamba Allah. Tetapi untuk catatan pribadi tetap harus ada. Seandainya ada yang kurang puas, Pak, laporannya kok ini catatan. Ini ternyata yang itu tadi dari Bapak ini loh. Nah, ini kalau ini berhubungan dengan laporan pertanggungjawaban ke publik. Nah, dan dalam Al-Quran itu tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Orang berinfak itu boleh dalam keadaan sir, dan ini yang utama. Tapi kalau tidak bisa, apalagi kalau nanti berhubungan dengan urusan publik, maka ya wa alaniyah. Alaniyah itu artinya terang-terangan. Ini banyak manfaatnya loh. Misalnya tadi untuk laporan pertanggungjawaban. Kedua, untuk mensupport. Untuk mensupport, memancing orang itu untuk berderma, ikut berderma. Nah, dan kemudian ya tadi untuk melatih dia ini bisa ikhlas atau enggak ketika namanya disebut. Nah, dan inilah sebetulnya orang bersedekah mau sir, mau alaniyah, mau terang-terangan, mau tersembunyi, itu tergantung dianya. Tetapi dalam hukum Islam tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan Islam Penuh Cinta di episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.